Memang sih, ini masih awal tahun 2023, tapi kayaknya informasi menarik seputar dunia konten kreatif itu selalu berdatangan. Dan seperti biasa, Shutter News ada untuk membantu kalian selalu up to date. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Informasi pertama, Apple itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Maksudnya secara metafora, nggak ada kabar-kabaran gitu ya. Kalau nggak ada angin, nggak ada hujan. Kemarin sih beberapa kali ada angin dan ada hujan. Tapi itu, tanpa ada kabar, Apple tiba-tiba kemarin meluncurkan produk chip terbarunya bernama M2 Pro dan juga M2 Max. Yang chip ini juga diterapkan pada produk yang nggak terlalu baru sebenarnya, yaitu adalah MacBook Pro dan juga Mac Mini. Jujur buat gua biasa aja ya, nggak begitu menarik. Emang ada improvement, performa yang lebih gila di MacBook Pro sampai 30%-an setahu gua dibandingkan generasi yang chip sebelumnya. Lebih cepet 30% dan baterainya itu up to 22 jam pemakaian. Gokil banget. Tapi buat gua ya nggak sebutuh itu juga. Arsitekturnya juga masih di 5 nanometer untuk arsitektur chipnya, dan nggak ada yang gebrakan hebat juga dengan masih menggunakan ukuran 5 nanometer tersebut. Gue lihat sih ada banyak teman-teman gue yang keracunan sama produk ini, update di sosial media, pengen beli gitu kan, tapi di benak gue itu cuma satu. Apakah kalian butuh gitu ya sampai di M2 Pro? Soalnya buat gue sih M1 Pro aja, gue sendiri pengguna M1 Pro, jadi gue bukan head ke Apple gitu kan, tapi gue aja pengguna M1 Pro, itu belum maksimal kayaknya gue pakai. Masih sangat-sangat powerful, melebihi kebutuhan gue. Dan dilihat dari cara launchingnya Apple yang nggak semeriah itu, gue lihat sih mungkin Apple juga punya pendapat yang demikian tentang produk baru mereka ini. Atau tidak semantap itu. Cuman yang menurut gue sebenarnya lebih menarik dari event launching ini adalah di launchingnya itu banyak mendemokan workflow 3D software, di mana itu adalah kelemahan Apple Silicon sebelumnya. Jadi sebelumnya Apple itu biasanya di review-review agak lemah ketika menggunakan workflow 3D, tapi di sini didemokannya banyak workflow 3D software. Mungkin cuma mempertegas aja ya kalau software-software tersebut sudah semakin kompatibel dengan Apple Custom Silicon Chip ini, dengan arsitektur ARM-nya. Dan gue yakin itu berarti pengguna Apple M1 pun juga dapat dampaknya. Harusnya kayak gitu kalau memang ini perubahan dari segi compatibility aja. Next, buat para fan Lumix yang menantikan Lumix S5 Mark II, harus agak kecewa karena kamera ini demand-nya sangat tinggi dan katanya Panasonic akhirnya mengalami shortage untuk memenuhi kebutuhan dari demand kamera tersebut. Sebenarnya info ini jadi nyebelin banget ya. Setelah berbagai manufaktur kamera ngasih pengumuman begitu terus berkali-kali. Tapi ternyata mengutip dari Petapixel, di Jepang itu perusahaan memang harus ngasih statement publik kalau nggak bisa memenuhi ekspektasi soal deliver produknya. Menarik gitu ya, jadi cukup oke lah. Jadi buat teman-teman yang udah nungguin kamera yang satu ini, terutama teman-teman yang di Indonesia gitu ya, pastiin kalian pay attention pada pre-ordernya, karena pasti udah ada jatah yang buat Indonesia udah jalan, tapi karena demand-nya gede mungkin bakal cepet habis. Jadi pantau dari pre-ordernya, pantau toko kamera kesayangan kalian, terutama Focus Nusantara. Follow IG mereka biar nggak ketinggalan pre-order kamera terbaru termasuk Lumix S5 Mark II ini. By the way, sedikit opini aja ya. Kalau Lumix ngeluarin kamera micro four third lagi dengan spek khas mereka yang luar biasa di bagian videonya plus face detection autofocus, gua rasa tahun ini bakal gila sih. Lanjut, buat para street photographer pengguna Ricoh, ada update menarik nih yang kayaknya agak jarang di cover soal berita ini, dan apalagi di ST Media gitu kan, tapi ya ini dia informasinya. Jadi Ricoh GR3 dan GR3X itu mendapatkan update firmware terbaru dengan ditambahkannya negative film tone di image control mereka dan pastinya beberapa improvement lain. Nah, bersamaan dengan itu, ternyata Ricoh juga meluncurkan update terbaru buat aplikasi HP-nya menjadi Image Sync V2.215. Gue pengen pakai bahasa Inggris tapi ternyata sangat ribet kalau lagi cepet gitu ya. Dan ya, pastinya dengan beberapa fungsi baru juga. Nah, nginget-nginget soal aplikasi HP, gue jadi gatel sendiri nih.
Soalnya Fujifilm itu udah lama dirumorkan bakal luncurin aplikasi HP baru buat koneksi ke kameranya. Apalagi memang di kamera-kamera terbarunya, mode untuk wireless connection-nya juga sudah semakin matang. Dan gua udah nungguin banget, tapi sekarang udah terasa terlalu lama belum diluncur-luncurkan. Jadi ya mungkin sedikit pesan untuk Fujifilm, ayolah, kapan aplikasi barunya keluar? Terakhir, DJI menghadirkan fitur waypoint ke jajaran drone Mavic 3 mereka. Ini masuk ke versi standar, Cine, dan juga Classic. Fitur ini memungkinkan user untuk mengambil gambar melalui track jalur yang sudah kita atur dan save sebelumnya. Dan bisa kita lakukan berulang-ulang. Mengutip dari DP Review, katanya fitur ini bukan fitur baru, tapi sebelumnya cuma ada di beberapa drone tertentu aja sampai akhirnya dibawa lagi ke jajaran Mavic 3 ini. Kita sih belum pernah coba ya fitur ini dan belum tahu juga penggunaannya di kita buat apa. Tapi mungkin menarik karena kita punya juga Mavic 3 Classic. Jadi kalau kalian memang kepo dan tertarik dengan pembahasannya mungkin boleh taruh di kolom komentar. Karena kalau nggak ada yang nyari, kita juga agak males ya karena nggak tahu juga gitu fungsinya buat apa di kita. Karena kayaknya pengulangan itu lebih ke penggunaan industrial gitu. Atau ya kalau kalian punya ide juga dalam dunia fotografi, videografi buat apa, komen juga di bawah. Oke, paling segitu aja beberapa informasi yang bisa gue sampaikan di Shutter News kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.